Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah sistem transportasi yang hari ini pada pertemuan ketiga. Ya. Jadi minggu kemarin itu kita membahas tentang sistem transportasi makro ya. Melanjutkan yang kemarin sistem transportasi makro. Nah, seperti kita tahu bahwa kemarin itu adalah sistem yang terbentuk dari komponen atau objek yang saling berkaitan ya dalam proses transportasi. Itu ada tiga pergerakan ya, ada tiga sistem. Nah, untuk makro itu ada sistem kegiatan, transportasi, dan sistem pergerakan. Yang di sistem kegiatan ini, transportasi dan pergerakan ini diatur oleh sistem kelembagaan tadi, gitu ya. Nah, hanya ini aja mengingatkan ya, minggu kemarin kita bahas tentang sistem transportasi. Nah, untuk hari ini kita bahas tentang tenaga penggerak transportasi, ya. Apa itu tenaga penggerak transportasi? Nah, nah sebagai kita tahu bahwa tenaga penggerak dan kendaraan itu adalah tujuan tenaga gerak adalah menggerakkan suatu sarana transportasi dan mengatasi tahanan atau hambatan yang dialaminya. Ya, jadi tujuan dari tenaga gerak ini supaya dia menggerakkan, ya, menggerakkan suatu eh, kendaraan mesin benda mati yang untuk sarana transportasi ya digunakan untuk mengatasi hambatan atau tahanan yang dilaluinya atau dialaminya. Nah, apa yang dimaksud dengan hambatan atau tahanan itu? Yang pertama adalah gaya gravitasi. Ya, tentunya kalau gaya gravitasi perlu adanya hambatan atau tahanan. Ya, kemudian kelandaian, gesekan antar ban dengan permukaan jalan, jalan raya dan jalan rel, gitu ya. Yang ketiga gelombang atau angin ya terutama moda kapal laut ya. Kalau ini gaya gravitasi terutama di moda pesawat terbang ya, pesawat terbang. Maka gaya gravitasi ini yang diupayakan supaya geraknya bebas untuk di angkasa. Nah, konsep yang kedua ada konsep tenaga kuda atau HP. Nah, ukuran yang menyatakan besarannya tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan suatu benda sejauh jarak tertentu. Nah, dalam waktu tertentu yang dibandingkan dengan tenaga kuda. Jadi, yang konsep tenaga kuda itu dia menyatakan besaran, ya. Jadi, kalau kita pernah dengar pernah dengar kalau di ini, oh si mesin ini bertenaga kuda 1000 tenaga kuda gitu ya. Nah, atau mobil ini berdasarkan 5000 tenaga kuda. Nah, konsep ini yang memang dari awal yang dinyatakan dalam sesuatu untuk menyatakan pergerakan gitu ya, satu tadi. Nah, tenaga kuda ini dapat dirumuskan dengan F kali D ya. Artinya F itu gaya yang bekerja dan D itu jarak perpindahan. Jadi, kalau misalkan tenaga kudanya tinggi atau gaya yang dihasilkan adalah yang gayanya tinggi dikalikan jarak perpindahannya, maka 0,1 tenaga kuda ini didefinisikan sebagai 75 kg meter per detik atau 0,75 watt. Ya. Jadi kalau misalkan tenaga yang dihasilkannya tinggi, maka jarak perpindahannya juga semakin tinggi gitu ya. Apa saja sih jenis-jenis tenaga penggerak sarana transportasi? Ya, sebagai tahu bahwa jenis-jenis tenaga penggerak itu ada yang pertama itu tenaga manusia dan hewan ya, penggerak sarana yang paling tua ya atau yang paling awal ya. Nah, tenaga penggeraknya itu adalah manusia. Tentunya makanannya adalah ya nasi, rumput gitu ya, yang sebagai energi atau sumber energinya ya supaya mereka bisa bergerak ya dengan makanan tadi ya, makan. Kemudian ada tenaga penggerak yang lain yaitu eh, tenaga angin ya, surya, nuklir kalau zaman sekarang gitu ya. Nah, kemudian ada yang ketiga mesin uap, kemudian mesin bakar, mesin listrik ya. Nah, yang sekarang lagi dikembangkan itu jenis tenaga penggerak adalah mesin listrik ya. Karena memang sistem mesin bakar ini sudah mulai agak uh, terutama dari segi BBM-nya atau dari energinya
ya. Energinya itu agak kurang, untuk energinya sudah mulai menipis ya. Jadi manusia sudah mulai membuat sistem mesin penggerak ya, mesin penggeraknya dengan terutama dengan listrik. Ya, yang ketiga, ya ini coba contoh di gambar ini, ilustrasi gambar yang pertama tenaga hewan, ya, yang kedua monorail tenaga listrik, gitu ya. Kemudian tenaga manusia, ada tenaga mesin bersawat jet, kemudian kereta bermesin bakar, kapal laut tenaga angin, gitu ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan lagi di sini ada nama tenaga energi magnet ya, magnetik. Terutama di Jepang itu sudah ada yang namanya monorail, dia menggunakan sistem magnet gitu ya. Nah, sistem magnet di sini ya, jadi dia pergerakan dari energi yang dihasilkan itu dengan sistem magnet. Dia bergerak dengan sistem magnetik ya. Jadi energi yang dihasilkan dari segi magnetik. Ya, bukan listrik lagi. Kalau di Jepang pernah lihat itu ada gitu ya, dengan sistem magnetik. Salah satu sumber energi penggeraknya gitu ya. Oke, tenaga manusia ya, tenaga manusia dan hewan. Ya, tentunya karakteristik dari tenaga manusia dan hewan ini adalah ya, tentunya muatan yang diangkut sangat terbatas ya, sangat-sangat terbatas gitu ya. Nah, yang kedua kecepatan juga sangat rendah ya. Jarak jelajah yang pendek. Kemudian sumber energi utama adalah terutama dari makanan yang mereka makan ya. Nah, otomatis kalau kita tidak makan, otomatis dia ya lumayan agak ini ya, geraknya juga agak malas lah ya. Pengennya apa um, apa sih ya, rebahan-rebahan lah istilahnya gitu ya. Tentunya juga muatan juga sangat terbatas ya. Nah, itu karakteristik dari tenaga manusia dan hewan. Ada yang dengan andong, apa dengan kuda, ya, dengan sapi atau ya, bahkan dengan tenaga manusia juga ada ya. Seperti beca, kendaraan transportasi beca, ya, itu pasti dengan tenaga manusia. Nah, itu sangat terbatas dari segi kecepatan, jarak dan muatan angkutnya. Kemudian karakteristik dari tenaga uap ya. Nah, karakteristiknya dari tenaga uap ini yaitu bersifat universal. Artinya dia dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti kereta api, kapal laut, ya, stasiun pompa. Kemudian dia mesinnya tergolong sederhana tetapi besar dan kotor. Juga menimbulkan bising dan polusi udara. Ya, tentunya kalau tenaga uap ini dulu dia polusi karena menghasilkan dari energi pembakaran ya, pembakaran uap. Tentunya dia menghasilkan polusi udara yang sangat tinggi terutama ya. Nah, juga agak bising, juga menghasilkan polusi kebisingan. Dari prinsip kerjanya itu ya, uap dihasilkan ya, dari pemanasan air di boiler dan digunakan untuk menggerakkan torak yang sebelumnya digunakan untuk menggerakkan roda penggeraknya gitu ya. Kemudian mesin bakar ini menggunakan bahan bakar ya dari minyak bumi seperti bensin, solar gitu ya. Nah, mesin dengan bahan bakar solar ini disebut juga mesin diesel. Nah, jenis mesin bakar yang lain ada mesin bakar 2 tak, itu misalnya 2 langkah, kemudian mesin bakar 4 langkah atau 4 tak. Yang memang sekarang kita masih sering kita dengar ada 2 tak dan 4 tak. Ya, jenis mesin bakarnya. Nah, mesin bakar bensin ini, penyalaan ini dilakukan dengan loncatan bunga api listrik. Ya, kalau kita tahu, eh kalau di motor gitu ya, bahan bakar itu misalkan percikan listrik dengan busi ya, ada loncatan api listrik dengan busi. Ya, itu salah satu kegunaan ini dia untuk membakar bensin penyalaan ini. Kemudian mesin bahan bakar solar ya, penyalaan terjadi karena bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder udara yang bertemperatur dan bertekanan tinggi sehingga terbakar sendiri. Ini ilustrasi gambar mesin yang memang ini masih kita gunakan ya, mesin yang ini jenis bahan bakar seperti ini. Kita bahan bakar yang terutama yang di 2 tak itu
juga masih ukuran lama, dia masih menggunakan ini sistem pembakaran ini ya. Kemudian ada lagi karakteristik mesin listrik. Nah, kalau untuk mesin listrik itu dia bersifat fleksibel dan bersih, namun juga masih cukup mahal karena memang uh, belum diproduksi secara massal ya, jadi masih tertentu. Kemudian dalam penggunaannya memerlukan tempat pengolahan tenaga atau power plant. Nah, nanti yang fungsinya dia itu merubah energi menjadi listrik ya, terutama ada istilah yang kita dengar itu adalah apa, power bank kalau di ini ya, power bank tapi dengan ukuran sangat-sangat besar gitu ya power banknya tersebut. Nama power plant ini bisa menggunakan bahan bakar batu bara, minyak bumi, dan nuklir. Nah, kemudian bisa ditempatkan secara langsung pada kendaraan seperti mobil dan kapal laut gitu ya. Dan bisa juga ini ditempatkan terpisah jauh dari kendaraan yang menggunakannya. Nah, energi listrik ini dialirkan melalui kabel kemudian di atas tanah. Ya, contohnya kereta api listrik ya. Biasanya kalau kendaraan yang menggunakannya bisa energi listrik dialirkan melalui kabel di atas tanah. Itu bisa kereta api listrik biasanya. Gitu ya. Ini ilustrasi gambarnya ya, penyaluran energi listrik pada kereta api. Ya, salah satunya ini. Kemudian contoh gambar kereta api ini ilustrasinya juga sama, masih kita gunakan yang monorail ya, di Jakarta juga masih banyak seperti ini. Kemudian tenaga mesin jet ya, nah dia karakteristik untuk mesin jet. Nah, dia itu relatif lebih ringan ya. Nah, ini jika dibandingkan dengan tenaga yang dihasilkan. Ya, prinsipnya dia recoil, yaitu udara yang masuk dimanfaatkan tinggi kemudian dikeluarkan melalui lubang yang sempit di belakangnya atau nozzle. Nah, sehingga dia menimbulkan daya dorongan yang besar ya, karena udara masuk ke ke lubang sempitnya itu yang di nozzle-nya itu, sehingga dia menimbulkan daya dorong yang sangat besar. Jadi prinsip kerjanya dari intake, kemudian compression, dia masuk ke combustion, kemudian masuk ke exhaust. Nah, yang dimasukkan dan dibakar ada udaranya gitu ya. Ini adalah salah satu contoh gambaran mesin jet. Kita lanjut ke karakteristik kendaraan. Nah, untuk karakteristik kendaraan terutama di derajat yang pertama adalah derajat kebebasannya ya. Apakah kendaraan tersebut bebas bergerak atau tidak ya, berapa derajat kebebasan si kendaraan itu dia bisa bergerak ya. Kemudian dukungan dan stabilisasinya, berupa dukungan dari sarana dan prasarananya, kemudian stabilisa sarana-sarananya. Kalau misalkan jalannya jelek, terutama ya dukungan dari sarana prasarananya, kendaraan ini juga mungkin nggak akan bekerja secara maksimal gitu ya. Nah, kemudian hambatan atau tahanan yang bekerja ya, artinya hambatan-hambatan ini seperti tadi gravitasi gitu ya, terus jalan, nah itu bisa diminimalisir tahanannya gitu ya, hambatannya. Nah, maksud dari kebebasan itu dia kemampuan berkendara dalam melakukan gerakan ya, jadi kemampuan gerakan dan dia bebas. Kemudian 1 derajat kebebasan artinya gerakan kendaraan hanya maju mundur atau kereta api. Kemudian 2 derajat kebebasan artinya gerakan kendaraan bisa maju mundur dan belok kiri kanan. Contohnya mobil ya. 2 derajat kebebasan. Kemudian kalau 3 derajat ya kebebasan artinya dia gerakannya bisa maju mundur, belok dan naik turun. Ya, contohnya pesawat terbang atau helikopter, dia bisa naik turun. Gitu ya, naik turun helikopter. Nah, itu maksud dengan derajat kebebasan. Kalau untuk daya dukungan dan stabilitas ini, untuk dapat bergerak dengan aman, kendaraan juga butuh dukungan atau landasan untuk bergeraknya. Yang saya sebutkan tadi di awal, dia membutuhkan sarana dan prasarana, gitu ya, untuk mendukung kendaraan itu bergerak, gitu. Nah, pada kendaraan darat itu biasanya berada di dukungan berasal dari tanah dan perkasan jalannya. Nah, yang ketiga pada kendaraan transportasi, terutama transportasi air, ya.
Nah, dukungan dari berasal dari daya dukung angkat air untuk bisa mengapung, gitu ya. Kemudian yang keempat, pada tempat pesawat udara, dia dukungannya itu berasal dari perbedaan tekanan udara pada kedua sisi atas sayapnya, ya, yang lebih kecil ya, sehingga tekanan udara pada sisi bawah sayap sehingga timbul daya angkat atau uplift, gitu ya, uplift. Ini salah satu ilustrasi gambar dukungan terhadap kapal ya, supaya dia bisa mengapung di atas air, gitu ya. Kemudian ini juga jet semua sama kapal udara, kapal terbang ya. Dukungannya supaya tekanan udara yang dihasilkan itu bisa menerbangkan pesawatnya. Kemudian hambatan atau tahanan yang bekerja. Nah, hambatan ini yang harus diatasi oleh tenaga gerak kendaraan. Hambatan ini juga dapat berupa gesekan antar bagian-bagian yang bergerak. Maka gesekan antar roda tersebut dengan permukaan jalan, nah gesekan antar kulit kendaraan dengan udara atau air. Kemudian hambatan yang lain ada juga datang dari gravitasi dan ketinggian, adanya tekanan udara dan gelombang, kemudian adanya goncangan, gitu ya. Nah, untuk media cair, nah biasanya kalau untuk media cair, hambatan yang terjadi itu adalah akibat viskositas atau kekentalan cairan yang diangkut, ya, tergantung dari viskositasnya atau kekentalan dari cairan yang diangkut, ya, terutama pada jalur transportasi perpipaan. Nah, itu. Ya, kalau misalkan kekentalan viskositas cairnya bagus, tidak terlalu kental, maka jalur pipanya juga semakin lancar. Tapi kalau kekentalan cairan tersebut agak kental, juga itu akan susah, akan menyulitkan untuk transportasi perpipaan tadi. Nah, semakin besar hambatan yang terjadi, maka semakin besar juga tenaga gerak yang dibutuhkan. Jadi intinya kalau misalkan untuk hambatan yang bekerja itu, kalau hambatannya tinggi, maka energinya juga, energi untuk geraknya juga pasti dibutuhkannya sangat tinggi, gitu. Ya, oke. Untuk itu ya, tenaga penggerak. Ya, untuk hari ini ya cukup sekian saja ya, tentang membahas tentang yang namanya tenaga penggerak transportasi pada pertemuan ketiga ya.